Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Davira Ataya. Saya adalah anak kelas 6B dari SDN 006 Buah Batu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita berjudul Suara Apa Itu? Penulis dari cerita ini adalah Lina Herlina, ilustratornya Ita Kailarik, penyuntingnya Muhammad Azhar Rashid, dan penerbitnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Cerita ini dimulai oleh seorang anak perempuan bernama Lala. Lala dan keluarganya baru saja pindah dari kota ke kampung yang dikelilingi oleh sawah. Tidak suka. Lala marah-marah. Ia tidak mengerti mengapa orang tuanya harus pindah ke kampung. Karena usaha ayahnya yang bangkrut, rumahnya yang di kota terpaksa harus dijual. Waktu pun berlalu. Seharian Lala tidak keluar dari kamarnya. Ia menangis di dalam sana. Perasaannya sedang tak menentu. Ia juga berhenti les piano. Temannya yang sebelumnya dekat dengannya kini menjadi jauh. Lala merasa bahwa dirinya sedang berada di dalam hutan. Akhirnya setelah menangis, Lala pun tertidur. Malam-malam, Lala terbangun. Ia keluar dari kamarnya karena ingin ke kamar mandi. Namun, baru saja satu langkah keluar dari kamarnya, terdengar suara tau, tau. Lala pun terkejut. Ia pun segera bergegas kembali ke kamarnya. Saat berada di dalam kamarnya, Lala menyelimuti dirinya dengan selimut. Ia pun melihat ke arah jam dinding. Ternyata baru pukul 9, ayah dan ibunya sudah berada di kamar mereka. Mungkin mereka lelah selesai beres-beres. Kini rumahnya terasa dingin, sepi, dan hanya terdengar suara hujan rintik-rintik. Lala mendengar suara ketukan dari luar lagi. Akhirnya Lala memberanikan dirinya untuk pergi keluar dari kamarnya lagi. Tapi ia mendengar suara itu lagi. Suara apa itu? Lala penasaran. Tuh, suara itu lagi. Tuh. Suaranya semakin keras. Akhirnya Lala tiba di dapur. Ia bertemu dengan ibunya. Ternyata ibu Lala belum tidur. Lala merasa senang dan menghampiri ibunya. Ibu Lala juga merasa senang. Tahu Lala merasa lapar, ibunya segera memasak telur mata sapi untuk Lala. Saat makanannya jadi, Lala pun memakan makanan itu dengan lahap. Ia sangat kenyang sampai-sampai bersendawa. Akhirnya ibunya pun menyuruhnya untuk ke kamar dan pergi tidur karena ini sudah malam. Lala menuruti perintah ibunya dan pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Lala memutuskan untuk berjalan-jalan sekitaran sawah. Tapi tepat di belakang rumahnya ada seseorang yang sedang membenarkan kelinding. Ya, itu adalah Mang Udin, tetangganya. Tuh, suara itu lagi. Bukankah itu suara yang tadi malam ku dengar? Lala pun mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata suara itu berasal dari karinding yang dimainkan oleh Mang Udin. Setelah memberi salam dan memperkenalkan dirinya, Lala pun duduk di samping Mang Udin. Ia mengamati Mang Udin yang sedang merapikan karinding dan mengetes beberapa suara dari karinding tersebut. Ia mendekatinya untuk melihat karinding lebih jelas. Dari mana keluar suaranya? Ada jarum di dalam bergetar apabila karinding dipukul. Kalau begitu, karinding bisa dimainkan dengan keyboard dong. Kalau tentang keyboard sih, Lala sudah bisa. Lala ingin mencoba memainkan karinding, namun Mang Udin masih membuatnya. Lala pun memperhatikan dengan seksama bagaimana cara Mang Udin membuat karinding. Bambu sebesar 20 cm ditandai belakangnya oleh gergaji dan diraut bagian belakangnya perlahan-lahan. Bagian tengahnya dibelah untuk menyimpan jarum. Sambil membuat karinding, Mang Udin bercerita. Dahulu karinding digunakan para petani untuk mengusir hama sawah. Belalang, jangkrik, dan burung takut dengan suara karinding. Sekarang karinding adalah musik tradisional Sunda. Biasanya dimainkan oleh kecapi suling. Akhirnya karinding Lala pun jadi. Mang Udin memberitahu Lala bagaimana cara menggunakannya. Karinding dipegang sejajar dan disimpan di mulut. Dipantulkan dengan dipukul oleh tangan kanan. Tuh. Akhirnya Lala berhasil memainkan karinding tersebut.
Kini yang terdengar hanyalah suara Karinding dan suara tawa bahagia dari mereka. Saat pulang ke rumahnya, Lala merasa sangat senang. Ia membawa Karinding yang Mang Udin berikan. Dan dia pun bertemu ibunya. Lala segera memeluk ibunya. Ibunya heran, tapi ibu Lala senang melihat Lala bahagia. Nah, begitu saja cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.